Selamat berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi. Nampaknya pagi ini Bang Kumis ketemu dengan orang-orang spesial, khususnya di Pandeglang, Banten, dimana pagi ini Bang Kumis akan mencoba menggali informasi dalam satu peristiwa penggalian kuburan roh di Pulau Sari yang kini lagi viral di media sosial. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu. Coba Bapak perkenalkan siapa ini? Oh, saya nama Ahmad Saudara Sofian. Kebetulan saya masuk anggota di kepengurusan Majelis Syuro DPRD FPI Banten. FPI Banten yang selalu hadir. Ya. Perkenalkan adalah Aki Sepuh sebagai budayawan Banten dan Pandeglang, yang mana saya akan mengangkat budaya Banten ini supaya lebih dikenal di nasional. Mantap, tak ketinggalan sahabat Bang Kumis. No, siapa coba perkenalkan? Saya Nin Parudin alias Jarok Kodok, Nah, Desa Teluk. Desa Telu. Dan alhamdulillah ini Pak Ustadz ini adalah teman pesantren dulu waktu di Kobong di satu alumni. Jadi seguru saya ilmu ulah ganggu. Pak Ustadz, langsung saja nih. Ini Bang Kumis mendengar satu peristiwa yang bikin goncang di akidah Pandeglang khususnya, di mana ada satu rombongan katanya menggali satu kuburan di Pulau Sari yang konon itu ada harta karunnya. Coba gimana ceritanya? Pas kami acara halal bihalal FPI DPC Pulau Sari pagi dilaksanakan jam 9 sampai dengan jam setengah 12. Habis sembahyang sholat zuhur, ada rekan dari Desa Kadurejo telepon minta tolong ke pihak FPI karena dikira-kira bahwa di sana ada penyesatan akidah. Penyesatan akidah. Coba jelaskan. Pas kami prosek ke tempat TKP, kebetulan di sana ada penggalian satu kuburan yang konon katanya di dalam itu ada harta karun. Harta karun di zaman sekarang masih ada harta karun di dalam kuburan. Kebetulan saya datang di sana masih ada perlawanan antara masyarakat dengan yang tersangka tersebut. Dipotong dulu Pak. Yang menggali dikatakan masyarakat itu golongan yang menggali itu memang orangnya asalnya orang tuanya dari Pulau Sari, cuman dia tinggalnya di Jakarta Barat. Ya, di Jakarta Barat. Kemarin itu informasinya dari Kalideres itu udah banyak personilnya Pak. Makanya saya langsung ke sana, takutnya betul ini masalah penyesatan akidah. Pas kebetulan saya datang masih ada perlawanan dengan masyarakat. Dalam arti lain itu tetap ngotot pengen Kebetulan Pak, jangan dulu ngotot, kita duduk bersama aja dulu, karena untuk membongkar kuburan kata saya ada hukumnya, diperbolehkan kalau memang untuk kemaslahatan. Saya pengen tahu kemaslahatannya apa. Di antara kemaslahatan untuk menggali kuburan satu, apabila tempat tersebut mau digali kuburannya dengan tidak ada kuburannya lagi mau lebih maslahat, silakan. Yang kedua, apabila kuburan di dalam itu ada harta banyak, itu silahkan. Ya Pak, memang ini juga banyak harta. Kata saya, Bapak dari mana tahu di sini ada harta? Nah, itu pertanyaan saya. Dia langsung jawab, saya dari Swansea. Kalau begini Bapak ini sesat. Bapak jangan lagi urusan sama ahli waris. Kalau mau urusan sama ahli waris silahkan bereskan sama urusan ahli waris. Tapi dengan FPI Bapak tetap belum selesai. Selagi Bapak masalah. Karena bicara saya penyesalan. Alhamdulillah musyawarah dalam jangka kira-kira 3 jaman. Alhamdulillah dia mengakui siap untuk meninggalkan, malah siap untuk dibina oleh FPI Pulau Sari. Jadi intinya persaudaraan FPI dengan cara damai duduk bersama. Makanya sahabat-sahabat Bang Kumis, tolong jangan selalu menuduh FPI. Keras Pak, tapi kami tegas tuh kan, tegas untuk memberantas kemaksiatan dan semua kejadian-kejadian yang ada di Banten. Itu juga alhamdulillah kepala desa termasuk aparatnya berterima kasih karena
personil dari aparat desa termasuk sipil itu tidak mau ada perlawanan, takutnya ada bisik. Tapi setelah kami datang beberapa orang, pertama saya datang 4 orang, alhamdulillah dia langsung nurut, langsung bisa duduk bersama, ngobrol bersama, alhamdulillah selesai di tempat Bapak RW. Intinya setelah tadi duduk bersama dia menyadari kekeliruan. Setelah itu gimana Pak sekarang? Sekarang masih dalam pantauan, malah kami pun insya Allah untuk ngasih informasi yang ada ikhwan kami yang ada di Jakarta Barat, mungkin kami juga mau kontak-kontakan untuk diwaspadai, diawasi. Karena kalau dijangkau dari Purwosari nggak mungkin Pak. Nah, coba menurut secara budayawan tentang kuburan, mungkin sedikit tahu siapa sih sebenarnya ada kuburan itu? Kalau menurut budaya ya, sebenarnya orang berbudaya itu pasti beragama. Siap. Tapi agama bukan dari budaya. Nah, gitu. Kalau ngobrol sama orang itu tuh ya kayak gini dibolak-balik tetap aja bagus. Lanjutkan. Jadi mungkin lebih lengkap ya kalau sudah beragama dia berbudaya. Ya, bangsa yang paling baik itu bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Kalau kita lihat dari budaya bangsa sendiri, memang sakral sekali hubungan dengan hal yang seperti itu. Makom itu kan. Iya. Cuman itu pun kadang-kadang tergantung sama manusianya pengetahuan agamanya sampai di mana. Nah, kalau pengetahuan agamanya pendek, dia akan mengkultuskannya macam-macam, bahkan tidak akan mengantar ke kemusyrikan, bahkan merugikannya sendiri. Seperti yang tadi, yang mungkin sangat kental ya orang Banten itu dengan hal-hal yang seperti itu, dia tidak sangat kental pasti. Karena apalagi orang Banten ini sangat dikenal sekali dengan ilmu kegaibannya, ilmu kemistikannya. Tanpa sentuh orang bisa meninggal. Itu yang beredar di medsos, tapi itu enggak kan? Iya. Mungkin ada juga. Sekarang ini yang saya budayakan. Aki juga nih punya nih. Dan itu jangan hilang dari budaya Banten, jangan hilang. Seperti apa namanya di mana segala macam, cuma kita jangan kebelakang. Dan pada saat ini mungkin kekuatan itu akan lebih dibutuhkan oleh pemerintah. Mungkin gimana kalau kira-kira seperti itu ya? Nanti akan nanti dari segi pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kabar-kabar isu-isu, bahkan di Banten banyak harta karun yang di sana, di sini, yang mungkin kebetulan dulu juga kita bekas penjajahan Belanda ya. Iya, betul. Yang kabar burung di sana ada ini, di sana ada ini. Nah, kepercayaan seperti ini dipakai kesempatan sama orang yang ingin mati menjahit ruh. Nah, yang memang ingin mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang percaya sama hal-hal yang seperti itu. Yang akhirnya dengan alasan wangsit lah, dengan alasan inilah, mungkin juga mengeluarkan harta supaya istilahnya dia mengeruk harta dari seseorang yang percaya itu, dipelintir lah, kamu akan mendapat harta gini asal ini ya, sehingga dengan alasan wasit ya. Tapi kalau kita lihat dari segi agama juga apa yang pernah saya katakan Ustaz Saka, wasit itu itu hanya berita dari jin aja ya. Seperti inilah kejadian heboh yang kemarin di bulan, tapi saya tidak sempat datang. Jadi PR kita bersama itu ya. Mungkin pertanyaan yang mendasar ya. Ini pasti kalau keributannya penggalannya ini udah jadi berita di medsos. Ya. Tetapi para netizen khususnya para penggemar Bang Kumis ini pasti mempertanyakan. Bang Kumis sebenarnya itu kuburan siapa sih? Menurut pengamatan kaki, siapa sebenarnya yang ada di kuburan? Yang saya tahu Pak ya, yang kita bicara sejarah ya. Sejarah kerajaan yang tertua di Indonesia ini adalah kerajaan Salaka-Negara. Betul. Yang dipimpin oleh Aki Tirem, disebut Mulyawarman ya, enggak, yang disebut namanya itu Aki Tirem itu nama Raden Mulia. Raden Mulia punya anak perempuan dikawin sama orang India, yaitu Mulyawarman I ya. Kesananya itu terjadi kerajaan kecil yang dihimpun dengan kerajaan Mandala ya. Ujung kulon dan Surya dihimpun rakyat kecil nama kerajaan Mandala. Nah, disitulah mistik-mistik itu sangat banyak di Banten. Akhirnya
orang sakti bermunculan dan sebagainya. Bercampur dengan legenda kan memang budaya Indonesia seperti itu. Nah. Kadang-kadang legenda dulu, nanti sejarahnya Dan itu sangat soek karena mereka meninggalkan prasasti. Ya, seperti Citaman, Ya, betul. ya seperti apa namanya berundap itu, di Kudu dan sebagainya ya. Itu saksi bisu memang ada di Panetta ketemu Patung Ganesha. Betul. Itu suatu ciri bahwa di Pulasari ini terjadi kerajaan yang pertama. Bahkan ada yang mengatakan 200 tahun sebelum Musa itu ya. betul. Ada yang mengatakan seperti itu. Tahunnya sama. Kira-kira secara analisa aja ini Pak. Adapun benda atau tidaknya ini adalah versi dari sahabat-sahabat Bang Kumis kan itu. Coba Coba. itu belum berapa lama, karena baru ada 4 turunan. Jadi yang mengklaim yang menolak untuk penggalian itu yang turunan yang keempat. Masih ada. Tapi si dukun itu yang dari Jakarta mengklaim dia keturunan yang ke-12. Wah. Di antaranya Jadi mereka suatu beda. di antaranya ada sesepuh-sesepuh yang di sana memang membetulkan kalau kuburan itu paling turunan yang keempat yang masih dihapus sama atau yang mengklaim supaya jangan dilakukan penggalian kemarin. Masyarakat di sana bahwa bukan ahli waris dari Jakarta, yang ahli waris penolakan itu yang betul. Berarti kalau Bang Kumis perhatikan dari informasi sebelah kiri dan sebelah kanan ini, nampaknya makam ini tidak ada satu kaitan dengan Tidak ada. atau kewalian. Tidak ada. Itu hanya masyarakat biasa. Tidak ada. Terima kasih, Bosan. Oke, Ya, nah sekarang dari segi masyarakat pemerintahan. jangan pemerintahan, karena Bang Kumis ini sahabat. Jadi dilepas pemerintahnya ini pendapat masyarakat bagaimana itu? Kalau pendapat Jarok Kodok seperti ini, jadi pertama kita harus bersinergi antara pemerintah dan ulama. Yang dianjurkan umaro dan ulama ini harus bersatu, sejajar, bersatu, bersinergi untuk membuat kebijakan di dalam suatu kemasyarakatan. Sebab ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama kita harus tunduk dan patuh kepada aturan pemerintah, dan kedua itu kita harus tunduk dan patuh kepada penerus usul. Siapa penerus usul? Ulama. Jadi masyarakat, pemerintah, siapapun itu kita harus berdekatan dengan ulama, karena ulama adalah penerus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat dan akan membuatkan hasil yaitu surga Allah. Amin. Itu saja. Itulah panjang lebar. Nampaknya obrolan singkat dengan saya tokoh, dan memang di tokoh Banten, khususnya di Pulau Sari. Kebetulan pagi ini nampaknya sudah ditakdirkan Bang Kumis harus ketemu dengan Pak Ustadz, dengan Ati dan Jarok Kodok. Demikian bincang-bincang Bang Kumis bersama tokoh-tokoh Banten dari Pulau Sari. Ikutin terus nanti video-video peristiwa dari TKP.